Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Allahumma sholli ala. Yang kesembilan khitab, syarat sigat, Ustaz. Syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul yang kesembilan khitab. Harus pakai engkau. Fala budda min jarayanil khitab. Maka tidak boleh tidak dari berlakunya khitab bainal aqidaini. Antara dua orang yang melakukan akad. Baik mustari. Falau qala al baik, jikalau berkata oleh si baik, bi'tu Zaidan. Ini aku jual kepada si Zaid, bukan si Zaid yang dijual. Aku jual kepada si Zaid. Bi'tu hadza Zaidan. Aku jual akan ini kepada si Zaid. Wal mustari dan berkata oleh si mustari. Yang dianya si mustari. Wal mustara dan bermula mustara. Enggak mustara, mustari. Dan bermula si mustari. Orang yang membeli itu si Zaid. Ini tidak sah ya. Ianya ijab. Si Baik berkata, bi'tu Zaidah. Aku menjual kepada si Zaid. Padahal si Zaid ini pembeli. Mestinya bi'tuka. Nah, padahal pembeli itu si Zaid. Ini tidak sah ianya ijab. Kalau budak ia pula, maka tidak boleh tidak bahwa berkata ianya si baik bi'atuka. Aku jual kepada. Ya, maknanya aku jual kepadamu, aku jual kepada bapak, sama aja kan. Yang penting jangan aku jual kepada dia. Ya. Wahada syartul wahid bermula ini adalah syarat yang satu yang tidak disyaratkan akan dianya syarat pada akad nikah dari ini syarat. Kalau akad nikah enggak harus nakah tukah Ustaz. Enggak. Enggak boleh, enggak mesti angkah tukah. Nah, aku nikahkan si Fatimah binti Fulan. Ya, dengan boleh gaib berarti dalam nikah. Nggak harus nakah tuki. Ya, di Fulan bin Fulan. Boleh gaib dia. Nggak disyaratkan khitab dalam akad nikah. Yang ke-10 ayutimmal mukhatab bahwa menyempurnakan oleh si mukhatab. Bahwa menyempurnakan oleh si mukhatab. Artinya labuda ayutim masiratal mukhatab. Tidak boleh tidak bahwa menyempurnakan akan sirat oleh si mukhatab. Jadi selesai satu orang baru satu orang lagi. Kalau si baik dulu selesai si baik baru si mustari. Atau si mustari dulu nggak apa-apa kan. Yang penting selesai dulu. Kharajabihi keluar dengannya ini syarat ke-10. Oleh ma idza khatabal baik apabila mengkhitab oleh si baik akan si wakil sebagai contoh. Wal muwakkilu maujudun dan bermula orang yang diwakilkan. Wakil dan bermula orang yang mewakilkan itu maujud. Keluar oleh ma bila mengkhatab oleh si baik akan si wakil. Ada seseorang mewakilkan ijab kabul kepada orang lain. Orang lain itu namanya wakil. Yang mewakilkan namanya si muwakil. Kemudian si baik mengkhitab, bi'atuka. Hai wakil, kan masalah. Wal muwakil mewujud. Bermula si muwakilnya si wakil itu mewujud. Fakal al muwakil. Maka si muwakil berkata, kabil tu, aku menerima. Maka tidak sah ianya ijab. Ya. Yang dikhitab lain, yang memberi jawaban lain. Menyempurnakan oleh si mukhatab. Artinya tidak boleh tidak bahwa menyempurnakan akan sirat oleh si mukhatab. Tapi ini taswirnya saya membayangkan harus selesai dulu, jangan langsung main serobot. Kalau nggak ada taswir di sini, saya memahami seperti itu, Ustaz. Maknanya bi'tu, baru bi'tu udah kabil tuh, belum bi'tu kah, nggak boleh. Tadinya saya begitu. Tapi di sini ikhrajnya malah sebaliknya, Ustaz. Nah, inilah perlu syarih barangkali ya. Tidak boleh tidak bahwa menyempurnakan akan sirat oleh si mukhatab. Keluar dengan ini syarat ke-10 oleh ma bila mengkhatab oleh si baik akan si wakil. Yang dikhitab si wakil. Tapi diserobot oleh si muwakil. Dan bermula si muwakil itu mewujud. Maka berkata si muwakil, kabil tu. Falayasi enggak sah ianya ijab. Atau ianya kabul. Jadi yang dikhitab si baik berarti yang si baik mengkhitab si wakil berarti si wakil yang bilang kabil tu. Jangan bosnya. Nah ini gimana nih Ustaz? Ini kayak beda nih. Antara matan dan syarahnya. Kemudian yang ke-11 ayat Qural mubtadi asaman bahwa menyebutkan oleh orang yang menyebutkan pertama.
menyebutkan oleh si mubtadi akan saman, akan harga. Yang penting yang menyebutkan pertama sebut harga. Bi'tuka hadza bi hadza. Atau jualkan kepada saya dengan harga sekian, bebas. Yang penting yang menyebutkan kata pertama dia yang menyebutkan harga. Menyebutkan oleh orang yang memulai akan sama. Sawa'un kanal bai'a, sama saja ada ianya si mubtadi yang memulai itu si bai' atau si mushtari. Kalau si bai' bilang saya jual barang ini kepada kamu dengan 10.000. Kalau si mushtari jual barang itu kepada saya dengan harga 10 itu. Oke, bi'atuha. Nah, bi'atuka. Penting penyebut pertama sebut harga. Yang ke-12 ayudi fal bai'a li jumlatih, bahwa mengidhafahkan ianya seseorang, ya, mengidhafahkan ianya seseorang, baik si mushtari ataupun si baik kelihatan. Yang penting orang yang mengucapkan lafaz pertama. Mengidhafahkan ia akan jual beli bagi jumlahnya. Berarti di sini si baik Ustaz. Mengidhafahkan ianya si baik penjual akan jual belinya bagi jumlahnya, jumlah bagi seluruh badannya si mushtari. Fa idza qala, maka bila berkata ianya si baik, bi'tu yadaka, aku jual kepada tanganmu, nggak boleh, harus bi'tuka keseluruhnya. Bi'tuka berarti bi'tu ini ucapan si baik, aku jual kepadamu. Nggak boleh aku jual kepada tanganmu karena yada bukan jumlah tapi bagian. Auraksaka, aku jual kepada kepalamu. Aku jual kepada separuhmu. Lam yasiha, ini saya tidak sah ianya ijab. Nah, maka tidak boleh tidak bahwa mengidhafahkan ianya si baik akan baiknya akan jual belinya bagi jumlahnya si mushtari. Maka berkata ianya si baik, bi'tuka hadza bikaza. Nah, Ustaz. Jadi kalau ngaji bab jual beli kita kagak ada maknain lagi Ustaz. Gak perlu maknain lagi, udah bi'tu aja. Ini pasti udah paham nah, itu. Nggak dimaknain lagi. Yang ke-13 ayat sidal lafda, bahwa bermaksud ianya si baik atau si akid. Ini mudah-mudahan dua-duanya sebenarnya kan. Di mustari juga disyaratkan. Dia maksud istara itu harus maksud beli, jangan maksud lain. Bermaksud ianya si dua yang berakad tadi akan lafaz bagi maknanya lafaz. Artinya tidak menggunakan majaz. Memang lafaz yang dia ucapkan itu maknanya. Idza kana ajamiyan, maka bila ada ianya si akid tadi, itu ajam sebagai contoh. Waqala berkata ya bi'tuka. Dia menggunakan bahasa Arab. Hal karena ia yang jahil akan maknanya lafaz bi'tuka, tidak sah ya. Karena dia nggak tahu maknanya kan. Jadi harus aku jual berarti. Harus paham makna yang dia ucap. Nah, itu selesai tentang syarat sighah atau syarat ijab kabul. Kemudian aksamul mabe' arba'atun. Bermula pembagian barang yang dijual itu ada 4. Nah, aksamul mabe'. Bermula pembagian barang yang dijual itu ada 4. Wabantuhum sebahagian ulama itu menjadikan dia sebahagian aksam akan aksam bagi jual beli. Yang dibagi jual beli ada 4, bukan barang yang dijual 4. Benar juga. Wakilahuma sahihun, tiap-tiap keduanya, baik yang di sini ataupun ba'dhum itu benar. Jadi jual beli ada 4, ditinjau dari barang yang dijual, boleh. Atau barang yang dijual itu ada 4. Nah, sama. Artinya di sebahagian kitab aksamul buyung arba'atun. Nah, nah, yang pertama bai'u ainin musyahadatin, menjual barang yang bisa dilihat. Ai mar'iyatin, menjual barang yang bisa dilihat, ya roha yang melihat akannya barang, akannya in oleh akidah ini. Oleh dua si akid, yaitu si baik dan si mushtari. Maka sahiyanya jualan, sahiyanya baik. Ya, saling melihat. Kapan melihat? Ya, ta'liq. Wa takunu ru'yatu, dan adalah melihat ain tadi imma ada kala indal akdi ketika akad atau qablahu atau sebelumnya akad. Boleh juga melihat sebelum makan. Sudah dilihat dulu, survei dulu, baru terjadi jual beli di meja makan. Nggak apa-apa, tapi ada syarat. Idza kanatil ainu, apabila adalah benda tadi
Mimma dari perkara-perkara dari benda-benda la tatagayyaru yang tidak berubah ya pada kebiasaan hingga waktu jual beli. Ya, mobil nggak mungkin berubah. Wa yakfi ru'yatu juz'in dan memadailah oleh melihat satu bahagian dari mabe. Enggak disyaratkan melihat keseluruhan cara. Jika menunjukkan ianya juzu kepada sisanya mabe. Tapi kalau bahagian nggak menunjukkan kepada bahagian harus lihat semuanya Ustaz. Kayak baju, beli baju berarti harus lihat semuanya Ustaz. Siapa tahu jahitan di ketiak ini beda dengan jahitan di ketiak sebelah sana. Nggak mewakili. Nah, harus lihat semua biar nggak ada yang kecewa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fit dhimmah, menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan, tapi nggak terlihat. Wa minhu sebahagian darinya yang kedua yaitu bai' syai'in mausuf itu salah bahwa dianya bai' syai'in mausuf itu boleh dan sah ianya ini bai' bisyurutin dengan beberapa syarat kama sayati sebagaimana yang akan datang ianya. Nah, yang ketiga, bai'u ainil ghaibah, menjual benda yang gaib. Gaib min ghairi musyahadah dari ketiadaan dilihat minal aqidah ini dari penjual dan pembeli atau ketiadaan dilihat dari salah satu keduanya. Wahwa dan dianya ini be ain gaib itu tidak boleh ianya be. Nah, nggak boleh jual beli benda yang tidak dilihat oleh salah satu pembeli. Salah satu dari dua orang yang jual beli. Kenapa? Linahi an bai'il gharar. Karena ada larangan dari jual jual tipuan. Takut tertipu salah satu. Kalau jual online bagaimana? Terlihat melalui foto. Jadi kalau foto mewakili benda, boleh kan katanya. Tapi kalau fotonya palsu, nah ini makanya mengkhawatirkan zaman sekarang. Nah. Di foto cakep, kenyataannya. Kalau kita lihat video TikTok, iklan dan barang yang sampai selalu berbeda. Jadi nggak boleh ini kalau terjadi gharar. Yang keempat, bai'ul manafi, menjual manfaat. Bukan innya yang dijual, manfaat. Contohnya kabai hakil mamar, seperti menjual hak lewat. Ya. Contoh, seperti menjual hak lewat lilma, hak lewat bagi air, jalur air sebagai contoh. Bi Allah yasilal ma'u ila mahalli dengan bahwa tidak sampailah oleh air ke tempatnya air ke sawah illa biwasitati milki ghairi kecuali dengan perantara milik selainnya. Jadi kita belilah hak supaya air bisa melewati tanah dia. Boleh. Wa misluhu dan sepertinya menjual hak lalu itu bai'u hakil bina, menjual hak bangunan, menjual hak kayu adalah jidarin di atas dinding. Ini bangunan kita bangun, kita sangkut di atas dinding orang lain. Masya Allah. Baru selesai sedikit tentang cara. Masya Allah. Ya, manain aja Ustaz. Gak tahu ini. Penting kita maknainya. Lama-lama dikasih paham. Insya Allah. Oleh Allah SWT. Kemudian babur riba. Ini bab menjelaskan tentang riba. Al-aslu fi tahrimi. Bermula dalil pada pengharamannya riba itu. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Halallahul bai'a." Dan menghalalkan oleh Allah akan seluruh jual beli dengan syarat-syaratnya. Wa harramar riba, mengharamkan oleh Allah akan riba. Qauluhu ta'ala dan itu firman Allah taala, "Wa akhdhihimur riba." Jadi ada sambungan di belakang Allah menyiksa mereka dengan sebab mereka mengambil akan riba. Waqad nahu anhu padahal mereka telah dilarang darinya riba. Ada ancaman. Mengambil riba ini masalahnya begini Ustaz. Kita ngutang ini, kita bayar lebih ini. Yang mengambil riba kan yang memberi piutang, Ustaz, bukan yang bayar. Gimana ini? Pemasuk dalam ayat ini, yang mereka mengambil riba. Ini kan yang diancam yang mengambil, Ustaz, kan? Yang memakan riba, kan? Yang Hmm. memberikan nggak ada ancaman. Hmm. Kadang orang memberikan karena darurat, kan? Hmm. Kita cari-cari pinjaman nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada bayar lebih, misal, ya terpaksa kita ngambil, kita berikanlah riba, kan? Yang nerima riba dia, bukan kita. Cuma kan ada hadis, Ustaz. Si Syahid, si Katib, sama semuanya. Hmm. Karena nggak mungkin dia mengambil memakan kalau kita tidak memberinya.
Tapi mudah-mudahan Ustaz kalau kita teliti lebih dalam, ya pemberi agak sedikit lebih ringan barangkali Ustaz kalau darurat. Pinjol Ustaz, Masya Allah. Ribanya tebel. Habis kita babak belur. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Fa'zanu maka umumkan olehmu biharbin minallah dengan peperangan dari Allah dan Rasul. Peperangan terhadap pemakan riba. Nah ini yang lengkap tadi. Sehingga pemberi pun kena. Dan dalam hadis, la'anallahu akilar riba. Melaknat oleh Allah akan pemakan riba. Mukilahu orang yang mewakilkannya. Wakadibahu penulisnya. Wasyahidaihi dan dua saksi. Nah, la'anallahu akila riba wa mukilahu ilahuna rawahul Bukhari. Sampai di sini riwayat Imam Bukhari ini. Wa katibahu wa syahidaihi rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Pertama mul hadis bermula kesempurnaan hadis itu berkata ya Nabi hum sawa. Mereka semua sama. Akila riba mukilahu katibahu syahidaihi. Sehingga sebahagian yang berceramah saya dengar Ustaz yang kerja di bank dimasukkan nih. Walaupun dia nggak ikut campur karena ikut nulis Ustaz admin ya. Admin bank. Akhirnya banyak yang hijrah. Habis hijrah keder susah, susah cari kerjaan. Ya, jadi nggak boleh buru-buru hijrah, emang harus dipelajari dulu. Ismuhu min akbari kabair. Bermula dosanya riba itu sebahagian, ya kan? Sebahagian dari paling besarnya dosa besar. Kan dia dosa paling besar, bukan. Bagian. Artinya dosa besar itu banyak, di antaranya riba. Walam yahilla fi syariatin qablu dan belum pernah halal ianya riba dalam satu syariat pun qablu sebelumnya syariat Islam. Walam ya'zan dan tidak memberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Allah bil harbi dengan diperangi kecuali bagi pemakannya riba. Memang pemakan riba yang harus diperangi Ustaz, bukan yang pinjol yang harus diperangi Ustaz. Perusahaan pinjol itulah yang harus dibasmi ya. Dengan memudah-mudahkan membuat aplikasi sehingga orang gampang pinjam. Waliza karena ini dia dosa besar ada ianya riba min asbab su'il khatimah dari penyebab su'ul khatimah. Nauzubillah. Ah, tiga. Peminal hadis sebagian dari hadis-hadis yang datang ianya hadis pada menjelaskan dosanya riba qauluhu itu sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam dirham riba. Bermula satu dirham riba ya akulu yang memakan akannya satu dirham oleh seorang laki-laki. Wahwa ya'lamu padahal ia tahu itu asyaddu itu lebih berat min sittatin wasalasina dan ya lebih berat dari 36 kali tiga. Rawu Ahmad wal Badzar wal Daruqutni wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Empat. Fi qaulihi ya. Di mana Allah memberi izin diperangi pemakan riba dalam kitabnya Allah. Fa illam taf'alu jika engkau tidak melakukannya, tidak berhenti mempraktekkan riba. Fa'zanu maka umumkan oleh uh, biharbin minallah dengan perang dari Allah dan Rasul. Uh, Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, Alladzina ya'kuluna riba. Bermula orang-orang yang mereka memakan akan riba itulah yakumun mereka tidak berdiri di hari kiamat. Illa kama kecuali seperti yakumul ladzi. Berdirilah orang-orang itakhabbatuhu yang disambar akannya orang oleh setan minal masi dari sentuhan. Orang-orang yang makan riba tidak bangun mereka, tidak berdiri mereka pada hari kiamat melainkan seperti bangunnya orang-orang yang kesurupan setan. Enggak stabil, Ustaz. Kayak orang kebingungan, linglung, benar Ustaz. Orang banyak hutang itu linglung, tidur enggak lelap, siang ketakutan, takut datang teror kan, kolektor segala macam. Di dunia aja udah kayak orang stres, kayak orang kesurupan setan, apalagi di akhirat. Lima. Qala ba'duhum. Sebagian ulama berkata, qala ba'duhum fi hadil ayat berkata sebagian mereka ulama pada ini ayat. Inna akila riba. Sesungguhnya orang yang makan riba itu aswa uhala itu lebih buruk keadaannya minjami murtakibil kabair dari semua pelaku dosa besar. Kenapa? Fa inna kulla muktasibin karena setiap orang yang berusaha, setiap orang yang bekerja yang berusaha itu lahu baginya si muktasib, orang yang berusaha itu ada tawakul. Tawakulun ma.
itu ada tawakul yang apapun dalam usahanya. Maknanya begini, ini mudah-mudahan, tapi di sini nggak ada kawin, Ustaz. Kalau saya pengen menaat, Ustaz, tawakulun mana kirah mau susah. Wah, sungguh setiap orang yang bekerja, baginya itu ada tawakal yang apapun. Ada tawakal walaupun sedikit dalam usahanya. Orang yang mau bekerja, dia ada tawakal. Maknanya dia bekerja, hasilnya ya terserah kepada Allah. Kalilan karena au kasiran. Sedikit ada ianya tawakal atau banyak, tapi ada tawakalnya. Beda dengan orang yang mengambil riba. Dia kayak sudah menentukan hasil kerja. Pokoknya sejuta bayar 1.200.000. Dia menentukan rezekinya. Sehingga kayak nggak ada tawakal sama sekali. Kat tajir seperti pedagang, wazare, orang yang bertani, wal muhtarir seperti yang bertukang. Kenapa mereka dianggap ada tawakal? Id lam yu'ayinu, karena mereka tidak menentukan arzakahum akan rezeki mereka dengan akal mereka. Belum jelas rezekinya berapa. Walam tata'ayyan lahum qabla al-iktisab, dan tidak jelas, tidak nyata ianya rezeki bagi mereka sebelum berusaha. Fahum, maka berumlah mereka itu ala ghairi maklum, berada di atas ketidakmakluman pada hakikat. Jadi rezekinya belum jelas berapa. Ya, tergantung hasil kerja. Kama qala, sebagaimana berkata oleh Nabi alaihi wasallam, "Aballahu ayyarzuqal mu'min illa min haitsu la ya'lam." Engganlah Allah bahwa memberi rezeki oleh Allah akan orang yang beriman melainkan dari tempat yang ia tidak tahu. Artinya rezeki kita gaib. Tapi sama rizqukum, apalah ta'qil. Amma akilur riba, adapun orang yang makan riba, faqad ayyana, maka sungguh telah menentukan ia kepada orang yang mengambilnya. Adapun orang yang memakan riba, maka sungguh telah menentukan ia ala akhirih, kepada orang yang mengambilnya riba. Ini kenapa orang mengambil, Ustaz? Maksudnya kepada orang yang memberi kan? Hmm. Ya, akhiri kan bukan mengambil, yang mengambil kan yang memakannya. Kenapa ini akhiri? Adapun orang yang memakan riba, maka sungguh telah menentukan ia kepada orang yang mengambilnya. Mengambil hutang riba. Telah menentukan ia kepada orang yang mengambilnya akan usahanya dan akan rezekinya. Nah, artinya ia sudah menentukan. Pokoknya ngutang 100, sejuta bayar 1.200.000. Dia sudah menentukan 200-nya. Ini ada muskil dari khilafahnya, Ustaz. Akhirnya di sini. Adapun orang yang memakan riba, maka sungguh telah menentukan ia kepada orang yang mengambilnya riba. Akan usahanya dan akan rezekinya. Sawaun rabihal akhir, itu sama saja beruntunglah oleh yang mengambil atau rugi ianya yang mengambil. Nah, bahwa maka dianya pemakan riba, mahjubun, itu terhalang dari Tuhannya, binafsihi dengan dirinya, terhalang dari Tuhannya dengan dirinya, dan terhalang dari rezekinya dengan penentuannya. La tawakulalahu, yang tidak ada tawakal sama sekali baginya pemakan riba. Aslan sama sekali. Fawakalahul haqqu subhanah, maka mewakilkan akannya pemakan riba oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan kepada akalnya. Akhirnya dia diserahkan kepada dirinya sendiri. Padahal kita dalam doa membaca la takilni ila nafsi wala ila Hmm. ahadin min khalqika tarfata'ain. Nah, ini dia diserahkan oleh Allah kepada dirinya. Jaga dirimu sendiri. Wa akhrajahu min hifdhihi wa kala'atih, dan mengeluarkan oleh Allah akannya pemakan riba dari penjagaannya Allah, wakala atih, dan dari wakalaah, kalaah juga penjagaan Allah. Fahtatafathul jinnu, maka menerkam, menyambar akannya pemakan riba oleh jin. Wa khabbalathu, menghilangkan ianya jin akan akalnya. Khabbalat, menghilangkan ianya jin, menghilangkan akal. Ianya jin akannya pemakan riba. Yaqumu yaumal qiyamah, maka berdiri ianya pemakan riba pada hari kiamat. Wala rabita, dan tidak ada ikatan antaranya pemakan riba dan antara Allah. Kasairin nasi, seperti semua manusia, murtabitin, yang mengikat diri mereka manusia dengannya Allah dengan cara bertawakal. Pemakan riba nggak ada tawakalnya. Fayakunu, maka ada ianya pemakan riba kal masrung, seperti orang kesurupan. Alladzi, kesurupan yang masahu, yang disentuh akannya oleh setan. Nah, kata khabbatahu, takhabbatahu, maka menerkam, tidak ada, menerkamnya setan akannya pemakan riba, layah tadi,
Tidak terpetunjuk ia ila maksadin kepada tujuannya. Nggak tahu jalan. Kayak orang bingung, linglung. Watakhattafuhu az-zabaniyah. Dan akan menerkam, akan menyambar akannya pemakan riba oleh malaikat zabaniyah. Watulqihi dan melemparkan oleh malaikat zabaniyah akannya pemakan riba dalam nira, dalam api neraka. Ya, Masya Allah panjang. Ngeri. Ta'rifur riba, definisi riba. Lugatan, dianya riba pada bahasa az-ziyadatu, tambahan. Waminhu di antaranya riba bermakna tambahan qauluhu ta'ala firman Allah. Ihtazza warabat. Bergetar ianya tuh tumbuhan warabat dan tumbuh ya. Aizadat lebih ya. Wanamat dan berkembang ya. Ini ayat tentang tumbuhan. Ihtazza warabat. Dianya riba pada syarak itu satu akad. Akad ala iwadin maksusin. Akad di atas iwat ya. Iwat tambahan atau bayaran. Satu akad di atas bayaran tertentu. Ghairi maklum tamasul yang tidak maklum persamaannya, tidak maklum fi mi'yari syar'i dalam timbangan syarat. Kapan tidak maklum? Halatal akdi pada waktu akad. Atau tidak maklum bersama takhir dalam dua badal, dua pengganti, mabe atau sama. Nah, atau bersama takhir pada salah satu keduanya. Ini definisi rumit Ustaz, sehingga perlu dijelaskan detail di depan. Jadi riba yang sering kita pahami cuma utang, Ustaz. Utang bayar lebih. Padahal riba banyak banget modelnya. Jadi tunda sebentar aja dianggap riba. Seolah-olah kayak nggak masuk, Ustaz. Bukan kayak masuk. Kayak nggak sesuai dengan ancaman. Ancaman sangat keras. Tapi ternyata riba bukan di segi lebih saja. Cuma arti riba dasarnya lebih. Tapi nggak harus lebih bayar. Ternyata lebih waktu. Tertunda juga. Nanti kita lihat. Saya belum paham benar juga. Bahwa dan dianya ta'rif riba di atas, ta'rifun syamilun. Itu ta'rif yang mencakupi bagi ribayat, bagi riba nasa, dan riba fadal. Ada tiga riba. Ribayat berarti nggak langsung ya dan biadin, nggak tunai salah satunya. Atau riba nasa, salah satunya tertunda, telat. Beli emas ini, emas telat dikasih, bayarannya sudah. Nah, atau riba fadal, ini baru berkaitan dengan hutang, ada lebih. Syarhut ta'rif ini adalah keterangan definisi. Akdun, tadi riba adalah satu akad. Apa makna akad? Ijab dan kabul. Akad di atas iwat yang khusus. Apa makna iwat maksus? Al-muradu bihi yang dimaksud dengannya iwat maksus, yaitu emas dan perak, wa kulluma dan setiap ma yang dimaksudkan akan dia nyama li ta'mil adamihi untuk makanan manusia. Nisbah iktiatan makanan pokok, atau tafakuhan atau bersenang-senang saja, atau tadawian atau obat. Nah, ini umum tadi. Setiap makanan yang dimaksudkan, setiap benda yang dimaksudkan untuk dimakan, makanan manusia, baik makanan sebagai makanan pokok, atau makanan santai, atau sebagai obat, ini masuk dalam barang ribawi. Nah, artinya nanti tukar buah, misalnya kita tukar buah kurma dengan buah kurma. Kalau beda ukurannya udah riba. Biasa di kampung beras dulu. Beras ketan dengan beras putih, beras biasa, misalkan ditukar kadang. Kadang suka dilebihkan karena ketan lebih mahal, nggak boleh ternyata. Kalau lebih riba. Jadi kita lihat. Itu yang bagian itu yang ini misalnya yang nggak keras sama yang misalkan kita punya berkat ya, Ya, nasi apa lauk. Terus yang kita misalkan nasi sama paha ayam. Terus yang teman kita nasi sama sayap. mm-mm. Terus itu tukar. Ya, Itu riba itu. ditukar. Langsung semua nasinya. Tapi dianggap jual beli itu saya tukar yang nggak suka ini saya ayam, tukar saya nggak suka paha, ini suka saya. Terus gimana caranya Ustaz? Ya kita harus saling kasih aja.
Jangan tukar. Kalau tukar kan itu jual beli. Ya, karena nggak disyaratkan ya. Namanya namanya jual beli kan mukabalu TCN bisa in kan? Eh. Mukabalah Terus kan tukar. kalau kalau nasi itu walaupun sama itu nggak apa namanya nggak bisa tamasul nanti di depan juga ada itu. Jadi itu kita sebut ini saya kasih ke ente, ente kasih itu ke saya gitu. Jangan tukar. Mm-mm. Saling kasih aja. Ya, walaupun ucapan kita tukar kan maksudnya ngasih juga, saya nggak boleh. Tapi nggak boleh kita anggap tamasul itu. Tamasul dalam arti beseknya sama, ya kan? Jadi ukuran tamasul mungkin apa nggak dibedain tergantung benda. Ini satu besek, beseknya sama, bungkusnya sama, warnanya sama, yang buahnya cuma isinya beda-beda. Apa nggak dianggap tamasul itu? Sama-sama ayam, cuma satu paha, satu ekor. Ya cuma itunya dari segi nasinya gitu. Hmm, ya, ya, ya. Saya Nah, nggak jadi pikir kalau ke situ. barang yang udah dimasak kan itu nggak bisa tamasul gitu ya. Nah, itu maksud saya, Ustaz. Kalau riba ancamannya berat banget, kayak nggak masuk, Ustaz. Tukar Mm-mm. nasi begitu ancamannya 36 kali zina, Ustaz. Kayak nggak Mm-mm. masuk. Ya kan? Mm. Nah, itu maksud saya. Oke lah riba yang diancam dengan parah itu masuk kalau di segi hutang piutang, merusak psikologi segala macam ekonomi masyarakat. Tapi kalau kayak tukar nasi katakanlah riba itu. Tapi riba Mm. yang seperti itu ancamannya 36 kali zina kan nggak masuk akal, Ustaz. Mm. Kalau kita bilang ke orang awam yang nggak ngaji, langsung dia nggak percaya. Itu omong kosong, katanya nggak mungkin. Itu pasti begitu. Enggak? Iya. Nah, itu. Nah, makanya ini kita baca seluruhnya. Apakah ada keterangan riba yang bagaimana? Apakah semua jenis riba sama? Di segi definisi sama. Nah, segala Mm. macam model riba berarti ancamannya sama. Kemudian gairi maklumi tamasuk. Nggak ketahuan sama. Kharajabi keluar dengan ucapan gairi maklumi tamasuk oleh Iza alimna tamasula, apabila kita tahu akan persamaannya, maka tidak ada riba. Nah, tahu tamasul, nanti tamasulnya jelas. Adapun apabila kita jahili akan tamasula, atau kita tahu akan tafadul, fahadah wa ribal fadal. Maka dianya ini itu riba fadal. Kita nggak tahu sama atau tahu lebih salah satu riba fadal namanya. Nah, jadi saya belum paham tadi Ustaz. Apa maksud Ustaz nggak bisa ditamasul kalau barang yang sudah dimasak, nasi? Kan itu udah Sudah apa dimasak. namanya? Udah dimasak, jadi nggak bisa tamasul. Di sini juga ada di bawah. Enggak, padahal kan bisa, Ustaz. Kalau menurut pikiran kita sebelum kita baca, ya dihitung pas satu mangkok, Ustaz. Satu sendok kan termasuk. Di segi watan termasuk. Menurut kita kalau menurut cara seperti besalam kan? Besalam kalau yang Ah, dipasang itu enggak sah. enggak boleh Sama. benda yang kena api, ya. Itu juga sama. Iya, itu maksudnya gini. Itu syarat itu kayaknya ijtihad, Ustaz. Mestinya nanti ada ulama yang bilang bisa aja termasuk kalau diukur kan. Jadi, maksudnya gini, apakah nanti kita teliti lagi? Apakah Hmm. syarat nggak boleh kena api sepakat, mutafak atau enggak kan? Nah, karena Hmm. ada yang termasuk karena emas juga kena api kan. Hmm. Masalahnya emas kena api. Ya, perak semuanya dibakar dulu. Cuma selama ini kita pahami yang kena api ya ke makanan lah. Nah, ternyata enggak, Ustaz. Banyak barang yang dibakar dulu. Plastik aja kena api, Ustaz. Kita beli kursi kan, udah dibakar dulu. Ya. Justru itu tamasul banget kalau ditimbang. Tapi nanti kita lihat. Nah, itu. Mana? Satu. Satu tadi makanan yang khusus untuk manusia. Nah, bi khilafit ta'amil maudhu dengan sebalik makanan yang dibuat untuk binatang saja. Fala riba fi maka tidak ada riba padanya ta'am maudhu lil bahaim. Dan dengan sebalik yang dibuat akan dia untuk makanan dan untuk binatang bersama-sama. Dan bermulama yang dibuat untuk manusia dan bahaim bersama itu ribawi dianggap riba kecuali ayat riba kecuali bahwa seringlah oleh tanawulul bahaim oleh memakan oleh binatang baginya makanan atau terkhusus ianya hewan terkhusus ianya makanan dengannya hewan. Cuma manusia juga mau tetap enggak riba, cenderung ke hewan.
Wakadzalika demikian juga la yajri riba, tidak berlaku oleh riba pada ma yang dimaksud akan dia ma untuk jin. Kalau antum ini seperti tulang, makanan jin. Tulang tukar dengan tulang. Kemudian tadawiyah, tiga. Hmm, Ikhtiatan untuk makanan pokok, tafakuhan untuk makanan santai atau untuk obat. Fal awalu yang pertama yaitu ikhtiatan kal burri seperti gandum, wasyair gandum juga, wazurah jagung. Yang kedua untuk tafakuh kata mari buah-buahan, wazabib anggur kering, watin buah ting. Wasalis yang ketiga kalmilhi garam, wal mustaqi. Apa mustaka? Ustaz? Topi sejenis Al apa ya? mus al mustaqa. Al mustaqa. Baru dengar ini Ustaz. Lughah asing. Mistak, getah resin dari pohon tertentu yang digunakan untuk obat atau wewangian. Mungkin kayak itu, misalnya getah apa namanya? Gaharu, mustaka, mustoka. Ya, nah itu getah. Kemudian seperti zanjabil. Apa zanjabil? Cabai. Seperti zanjabil ada jahe, tumbuhan Jahe. rempah yang rasanya hangat dan pedas. Ya, jahe zanjabil. Amma ghairu zalik. Adapun selain demikian dari mama yang tidak dimaksud akan dia untuk makanan, fala riba fi, maka tidak ada riba padanya. Kahabil katan, seperti biji katan. Apa katan? Katun. Bukan. Katan. Kalau Kalau katun itu kain pakai to, potong. ya. Katan, tanaman yang diambil seratnya untuk jadikan kain. Apa Ustaz? Tanaman rami, flag, atau serat kain yang dibuat dari tanaman rami, linen, nggak tahu saya. Oh, itu rayon. Rayon, nah, kain linen. Halus, Hmm. kuat, dan adem. Saubu katan, pakaian dari linen. Nah, itu. Biji linen. Waduh nih, seperti minyaknya katan. Waduh nih sama, minyak ikan. Ya, itu. Ustaz. Ini banyak mufradat baru Ustaz nih kalau ngaji. Nah, Fimi syari dari dalam timbangan syara. Enggak maklum dalam timbangan syara. Artinya lam yu'lam tamasuluha tidak diketahui akan tamasulnya dua benda dalam timbangan syara. Wa in ulima sekalipun dimaklumkan akan tamasul keduanya pada bukannya syara. Maka tidak boleh tidak daripada pasti sama keduanya dalam timbangan syara. Fa'inkanal ma'kul, maka jika adalah ma'kud alih, barang yang diakatkan itu dari ma yang disukat, yang di apa mana yukalu ditakar ya. Maka jika adalah makud alih itu dari ma yang ditakar akan dia nyama, maka tidak boleh tidak dari sama keduanya dalam dalam takaran. Nah, ini kembali ke nasi tadi. Nasi ditakar apa ditimbang? Ustaz? Biasanya disendok, Ustaz. Harusnya beras. Oh, beras yang disendok ya, bukan nasi ya. Ustaz nggak setuju nasi udah kena api. Hmm. Wa in kana mimma yuzanu jika ada yang nyamakun alih itu mimma yang ditimbang akan dia nyama maka tidak boleh tidaklah daripada tamasul keduanya dalam wazan. Nah, harus maklum wazan, maklum takaran. Dan bermula ibarat itu bighalibi adatil hijab dengan kebiasaan adat hijab fi ahdi Rasulillah pada masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ilam yu'lam maka jika tidak diketahui akan dianya tamasul maka maka jika tidak diketahui akan dianya ada galib ada apa galib ada nah, yang menjadi ibarat benda itu ditimbang atau ditakar tadi dengan kebiasaan adat hijab maka jika tidak diketahuikan akan dianya kebiasaan adat hijab yang dekat maka bermula ibarat itu dengan negeri penjual di kampung dia barang itu ditimbang apa ditakar. Nah, kapan tidak maklum tadi halatal arti pada ketika akad artinya biangkana dengan bahwa ada ianya makud alih, itu tidak maklum tamasul pada timbangan syarak, tidak maklum pada ketika akad. Nah, bahwa ribal fadal. Dan dianya makud alih yang tidak maklum tamasul itu riba fadal. Karena ada kemungkinan lebih. Hmm.
Jadi harus maklum ketika akad. Harus maklum ketika akad. Ta'lil. Fal ibrah, maka bermula ibarat yang menjadi hitungan itu ketika akad. Ketika akad maklum atau tidak? Kalau maklum sama berarti boleh, enggak maklum enggak boleh, atau maklum tapi tafadul enggak boleh juga kan? Yang penting ketika akad. Falau ba'a juzafan, maka jikalau menjual ia secara duga-duga, kira-kira pada ketika akad. Kemudian nyatalah oleh sama keduanya. Akun alih sama. Ba'dal akdi sesudah akad. Nyata sama. Tidak sah ya. Kenapa? Karena tidak maklum ketika akad. Karena ibarat itu bi'ilmi tamasulnya dengan tahu tamasul keduanya dua makun alih pada ketika akad. Bukan nyata sesudah akad. Ya. Wa amma idza ma'lumat tamasul. Adapun apabila ada yang makun alih itu maklum tamasul pada ketika akad, maka tidak ada riba. Dan apabila ada ianya ma'kun alih pada ketika akad itu ghaira maklumen. Ghaira maklum tamasul. Tidak maklum persamaannya. Suma alimnahu. Kemudian kita tahu akannya tamasul sudah akad. Bahwa riba ya riba juga. Inilah ta'alik di bawah tadi. Nah, oke. Atau bersama takhir dalam dua badal. Dua badal ini dua ma'kun alih. Atau bersama tertunda pada dua badal. Oi. Kan kadang-kadang ada ianya makud alih itu maklum tamasul pada timbangan syara maklum cuma telat memberikan salah satu walakin tetapi bersama tertunda dalam badal ini tertunda dalam dua iwat dengan bahwa mensyaratkan oleh keduanya akan tempo pada keduanya dua badal sudah akad tapi kasih barangnya emas tukar emas sama jumlahnya seon emas baru sama emas lama seon cuma pemberiannya ditunda. Ini besok saya kasih. Kamu juga kasih besok. Nah, dengan bahwa mensyaratkan oleh keduanya akan masa pada keduanya dua hewan. Bahwa dan dianya ini riba itu riba nasa namanya riba karena tertunda. Oh ya atau berpisah keduanya sebelum qabat. Sebelum serah terima udah pisah majelis. Dianya ini riba itu riba ya. Nah, udah mulai rumit. Nah, atau bersama tertunda salah satu keduanya. Tadi dua-duanya tertunda, sekarang salah satu. Anna ahadahuma, wah sungguh salah satu dari keduanya dua badal, dua iwan itu halun langsung. Wal akharu muajjal dan yang lainnya ditempokan. Bahwa riba nasa juga dianya ini riba itu riba nasa namanya. Tunda salah satu. Au tafarraka atau berpisah keduanya. Waqad qabidha ahaduma. Padahal sungguh telah mengkabat oleh salah satu keduanya. Salah satu keduanya sudah mengkabat badal. Dunal akhari ketiadaan yang lain. Bahwa riba liat. Maka dianya ini riba itu riba ya. Nah, ini dikit lagi Ustaz. Ya. Ini al-ittihad muncul dari mana Ustaz? Nggak ada kayaknya dalam definisi tadi. Ittihad. Jadi definisi riba nggak ada ittihad kan? Ini apa tambahan? Akdun ala iwadin maksusin. Ghairi ma'lum tamasul fi mi'ari syani ala talaqti au ahadihima kan nggak ada nih ittihad. Nah, jadi ittihad ini berarti lain nih tambahan. Ada lagi. Al-ittihadu fi illati riba. Nah, syarat selanjutnya ittihad fi illati riba. Judulnya berarti. Judulnya ini. Hmm. La yakunul bai'u. Tidak adalah jual beli itu riba kecuali apabila bersatulah oleh ilat riba dalam dua barang tadi. Dalam dua barang yang diakadkan. Mabek dan saman. Wal illatani. Dan bermula dua ilat pada riba itu. Keduanya dua ilat itu tu'amu wan naqdiyah. Makanan dan naqdiyah. Emas perak. Maknanya kalau emas dengan emas. Perak dengan perak. Makanan dengan makanan sama ilatnya baru ada riba. Tapi kalau makanan kita beli dengan emas berarti beda ilat. Satu makanan, satu nakdiyah, nggak apa-apa. Nggak mungkin juga sama berat makanan dengan berat emas, kan? Rugi yang punya emas. Ini, kalau ba'a arudhan, kalau menjual ia akan beras dengan dirham misalkan, maka nggak ada riba. Karena beda ilatnya, satu makanan, satu nakdiyah. Kenapa? Lihat ada mitihadil ilah karena tidak bersatu ilat. Fa'ilatul arudhi at-tu'mu. Ilat di beras itu makanan. Ilat dirham itu nakdiyah, uang. Nah, wallahu a'lam bisa wa ilaihi marji kalau Ustaz itu Ustaz.
Jangan panjang-panjang. Ustaz.